Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berlian Cerdas Channel. Terima kasih telah berkunjung dan menyaksikan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi ujian nasional, yaitu part 3 perbandingan. Baiklah, kita mulai perbandingan. Yang pertama ada perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, jika besaran pertama semakin besar, maka besaran yang kedua juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Contoh, banyak barang dengan harga. Di sini ada contohnya beras dengan harga 1 kg 15.000, 2 kg 30.000, 3 kg 45.000. Bagian A naik, bagian B pun naik, maka ini disebut sebagai perbandingan senilai. Dan kita lihat bahwa baris pertama dengan baris kedua kita bandingkan di kelompok A 1/2 itu ternyata sama dengan di kelompok B 15.000 per 30.000. Nilainya adalah 1/2 juga. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Berikutnya nomor B, ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, jika besaran pertama naik, maka besaran kedua menurun. Contoh, 20 kg pakan untuk ternak ayam. Ini pakannya ada 20 kg, banyaknya ayam dengan banyaknya hari. Jika ayamnya 10 ekor, 20 kg itu akan habis 2 hari. Tapi jika ayamnya 5 ekor menurun, ternyata banyaknya hari akan bertambah 4 hari. Jika ayam menurun lagi menjadi 2 ekor, maka banyak hari untuk menghabiskan 20 kg 10 hari, makin naik. Di sini makin turun, di sini makin naik. Kelompok A makin turun, kelompok B makin naik. Dan jika kita membuat perbandingan, baris pertama di kelompok A berbanding dengan baris kedua, ternyata akan sama jika baris kedua dibandingkan dengan baris pertama. 10/5 baris pertama per baris kedua sama dengan baris kedua berbanding baris pertama berbalik. Oleh karenanya ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Berikutnya skala. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran objek sebenarnya. Atau mudahnya, skala sama dengan ukuran pada gambar, disingkat UG, per ukuran sebenarnya atau US. Contoh, 1 berbanding 1000 berarti ukuran pada gambar 1 cm mewakili 1000 cm. Sama dengan 10 meter. 1000 cm itu sama dengan 10 meter ukuran sebenarnya. 1 cm ukuran gambar sama dengan 10 meter ukuran sebenarnya. Contoh 1, agar kita mudah. Perbandingan banyak buku Gaiza, Faiza, dan Berlian adalah 7:3:5. Selisih banyak buku Gaiza dengan Berlian adalah 120 buah. Jumlah buku mereka bertiga adalah A 300, B 450, C 600, D 900. Manakah jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Gaiza berbanding Faiza berbanding Berlian sama dengan 7:3:5. Jumlah buku berbanding selisih buku Gaiza dan Berlian yang sudah diketahui adalah jumlah buku, kalau perbandingannya 7 ditambah 3 ditambah 5, sementara selisih buku Gaiza dan Berlian yang sudah diketahui 7 dikurangi 3. Maka jumlah buku berbanding dengan 120 sebagaimana banyak buku yang sudah diketahui. Sama saja dengan 15 dari sini dijumlahkan menjadi 15 berbanding 2 dari 7 dikurangi 3. Maka jumlah buku mereka adalah
120 dikali 15 per 2. Untuk mengoperasikannya, 120 dibagi 2 dapat 60, kemudian dikali 15 per 1, karena ini jadi 1, ini jadi 60, sama dengan 900. Jadi 120 kali 15 per 2 sama dengan 900. Jadi jumlah buku mereka bertiga adalah 900 buah. Jawabannya adalah D. Contoh yang kedua. Berlian akan membangun sebuah gedung yang berukuran 75 meter kali 60 meter. Denah gedung digambarkan dalam sebuah sketsa sehingga berukuran 15 cm dikali 12 cm. Ini adalah ukuran sebenarnya, ini ukuran pada gambar. Skala denah tersebut adalah 1 berbanding 5, 1 berbanding 50, 1 berbanding 500, atau 1 berbanding 5000. Pembahasannya, skala sama dengan ukuran gambar UG berbanding ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambar 15 cm berbanding 75 meter ukuran sebenarnya. Untuk membandingkan, kita harus samakan dulu satuannya. Karena di sini cm dan meter, maka kita ubah meter ke dalam cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 75 meter sama dengan, kita ubah ke dalam meter, 75 kali 100 sama dengan 7.500 cm untuk ukuran 75 meter. Maka perbandingannya menjadi 15 cm berbanding 7.500 cm. Ini sudah diubah ke dalam cm. Nah, untuk membandingkan kita perlu menyederhanakan. 15 cm berbanding 7.500 cm, masing-masing kita bagi 15. 15 menjadi 1 dibagi 15. 7.500 menjadi 500 dibagi 15. Ini menjadi 1 dan ini menjadi 500. Sehingga perbandingan sekarang menjadi 1 berbanding 500. Jadi skala denah adalah 1 berbanding 500. Jawabannya adalah C. Kemudian contoh yang ketiga. Ibu akan membuat kue kering sebanyak 10 toples dan ia membutuhkan 2 kg telur. Jika ibu mempunyai persediaan 8 kg telur, maka kue kering yang dapat dibuat ibu sebanyak 30 toples, 35 toples, 40 toples, 45 toples. Bahasannya adalah telur 2 kg dan 8 kg. Jika jumlah telur bertambah banyak, maka makin banyak kue yang dapat dibuat. Tentu saja perbandingan menjadi begini, ini telur, ini kue. Kalau 2 kg dapat 10, bagaimana dengan 8 kg? Pasti akan naik juga. Oleh karenanya ini disebut dengan perbandingan senilai. Dua-duanya naik. Kelompok A, kelompok B naik. Maka kita buat perbandingannya. 10 berbanding K sama dengan 2 berbanding 8. Maka kita lakukan kali silang. K dikali 2 sama dengan 10 kali 8. K kali 2 sama dengan 2K, sama dengan 10 kali 8, 80. 2K sama dengan 80. Lawan dari kali adalah bagi. K sama dengan 80 dibagi 2. K sama dengan 40. Jawabannya adalah C. Karena ibu akan dapat membuat kue sebanyak 40 toples. Berikutnya contoh keempat. Selanjutnya contoh keempat. Seorang pengusaha konveksi memerlukan beberapa jenis kain untuk membuat pakaian. Untuk membuat 6 potong pakaian, ia memerlukan 9 meter kain. Kain yang diperlukan untuk membuat 20 potong pakaian yang sama adalah 24, 30, 36, atau 40 meter. Pembahasannya, pakaian 6 potong, lalu kemudian naik menjadi 20 potong.
semakin banyak pakaian yang dibuat, maka semakin banyak kain yang dibutuhkan. Tentu dari 9 meter menjadi N pasti ini naik. Oleh karenanya, ini adalah perbandingan senilai, karena dua-duanya akan naik. Nah, karena perbandingan senilai, kita buat perbandingannya 6/20 di sini sama dengan 9 per N. 6 kali N, kita kali silang, 6 kali N sama dengan 20 kali 9. Ini 20 kali 9. Maka N sama dengan 20 kali 9 dibagi 6. Lawan dari kali adalah bagi. Sehingga menjadi N sama dengan 180 dibagi 6. N sama dengan 30. Jadi untuk membuat 20 potong pakaian adalah 30 meter kain yang dibutuhkan. Jawabannya adalah B, 30. Contoh kelima, sebuah gedung akan selesai dibangun dalam 96 hari jika jumlah pekerja 40 orang. Setelah dikerjakan 24 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Jika kemampuan setiap orang dalam bekerja dianggap sama, agar penyelesaian bangunan sesuai dengan target semula, tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah 9 orang, 8 orang, 6 orang, atau 5 orang. Lihat bahasannya. Waktu yang telah digunakan bekerja adalah 24 hari, sehingga sisa waktu dari 96 hari adalah 96 dikurangi 24 sama dengan 72 hari. Ini sisa waktu yang tersedia. Nah, ketika sudah bekerja 70 hari, jumlah pekerjanya 40. Pekerjaan tersebut terhenti 8 hari, maka sisa waktunya adalah 72 dikurangi 8 sama dengan 64 hari. Nah, kita lihat pekerjanya 40 dan waktunya 72. Sekarang harinya 64, pekerjanya berapa orang agar tepat waktu? Nah, kalau kita buat perbandingan 40 per N sama dengan 64/72. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit waktu yang tersedia, maka semakin banyak pekerja yang dibutuhkan. Nah, setelah kita membalik ini perbandingannya, 40 per N sama dengan 64/72 dibalik perbandingannya. Kita operasikan, N kali 64 sama dengan 40 kali 72 ini. Kemudian lawan dari kali adalah bagi, N sama dengan 40 kali 72 dibagi 64. Operasinya kita lihat di sini. Sama dengan 40 dikali 72 dibagi 64. Ini dicoret, maksudnya 72 dan 64 bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi 8. Kita bagi 8 ini, maka dia akan menjadi 40 dikali 9. 9 ini hasil dari 72 dibagi 8. Dan 8 ini dari 64 dibagi 8. Kemudian ini masih bisa diserahkan. 40 dengan 8. Masing-masing kita bagi 8. 40 dibagi 8. Dapat 5. Dan 8 dibagi 8 dapat 1. Sehingga sekarang nilai N adalah 5 kali 9 dibagi 1. Sama dengan 45. Jadi pekerjaan akan selesai tepat waktu jika jumlah pekerjanya 45. Sementara pekerja yang ada adalah 40. Berapa tambahannya? Berarti 45 dikurangi 40 sama dengan 5 orang. Maka jawabannya adalah D. Jawabannya seperti itu. Nah, teman-teman, demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih jika Anda bersedia untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.